Di ujung barat Flores, Taman Nasional Komodo yang membentang seluas 1.700 km persegi menjadi salah satu permata wisata unggulan Indonesia. Namun, potensi wisata yang melimpah di Taman Nasional Komodo sekaligus Labuan Bajo yang dijadikan destinasi pariwisata super prioritas tak serta-merta membuat pembangunan dirasakan di kawasan tak jauh dari Labuan Bajo. Ya, di Dusun Jamu, Desa Jamu, Kecamatan Lunyuk, Sumbawa, nadi ekonomi tersendat oleh masih sulitnya akses jalan penghubung yang tak pernah diselesaikan dengan tuntas. Perjalanan kami kali ini ingin memastikan kondisi Dusun Jamu, Desa Jamu, Kecamatan Lunyuk, Sumbawa. Setelah 9 tahun silam, tim Indonesiaku pernah mengunjungi kawasan terpencil yang seolah tak pernah tersentuh pembangunan lantaran akses yang sulit. Dulu mereka menembus akses sulit dengan naik kuda menuju ke Dusun Jamu. Biasanya mereka menghabiskan waktu sekitar 9 jam untuk sampai di Dusun Jamu. Namun sekarang mereka sudah mengendarai sepeda motor dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam. Ya, sejak tahun 2020, warga Dusun Jamu sudah bisa mengakses jalan dengan kendaraan bermotor. Meski jarak pusat desa dengan dusun hanya 17 km, kendaraan yang hanya bisa dipacu pelan lantaran medan yang tidak mendukung membuat mereka membutuhkan setidaknya 2 jam untuk sampai ke tujuan. Namun di musim hujan, warga Dusun Jamu bisa menghabiskan waktu sampai 6 jam akibat jalan tanah becek dan dipenuhi lumpur yang kadang membuat roda kendaraan terjebak. Ironisnya, jalan berbatu yang kami lalui adalah gabungan dari urunan warga serta sebagian dana desa. Tapi meski tak ideal, inilah satu-satunya jalur yang mereka miliki untuk keluar masuk Dusun Jamu. Itu dari Pak Kadus ke Pak Kadus pernah mengajukan nggak sih Pak buat perbaikan jalan atau gimana gitu Pak? Alhamdulillah selama ini kan kita tetap kapasitas kita dari dusun itu kan ke desa. Terus Pak Kades dan kecamatan itu sudah berapa kali ketemu tapi belum ada respon terkait dengan ini, dengan perhutani ininya. Itu yang bikin Pak Kades masih sisi juga, makanya itu alasannya pemerintah kan. Masuk dalam daerah aliran sungai Brambeh, wilayah Dusun dan Desa Jamu memang dikelilingi banyak anak sungai. Nyaris di setiap lembah antara bukit, aliran sungai selalu kami temui sepanjang perjalanan. Tadi saya juga sempat beberapa kali tuh kita hampir jatuh ya Pak ya, karena emang motor trail aja untuk jalan di sungai itu susah sekali, apalagi kalau motor biasa pasti nggak sih. Selama perjalanan, saya menemukan 7 aliran sungai yang harus diseberangi oleh kendaraan bermotor. Terkadang arus sungai yang kencang dan kedalaman yang tinggi membuat kami harus memanggul barang bawaan agar tidak terkena air. Jadi kalau misalkan nggak pegangan takutnya kenapa-napa ya Pak. Nyebrang ini juga nggak mudah karena secara airnya tuh gede dan tinggi. Apalagi kalau misalkan musim hujan pasti lebih susah lagi karena udah airnya deras, terus di atas juga banyak air. Ya, saya tak menyangka bahwa kami harus berbalik untuk mengambil motor di seberang. Kondisi ini mengingatkan kami pada liputan 9 tahun silam. Bedanya waktu itu tim Indonesiaku hanya bisa menempuh perjalanan dengan berjalan kaki dan menggunakan kuda sebagai pembawa barang. Pak, ini berarti tiap keluar masuk desa, dusun tuh selalu ngangkut motor kayak gini Pak? Ya, kalau tiap ada orang lewat kita pukul kayak gini. Gimana kalau hujan ya Pak ya? Kalau hujan, kecuali tidak banjir. Kalau banjir tidak bisa. Nggak bisa. Ya. Perjalanan kami kali ini benar-benar menguras tenaga. Wajar kalau kami mendengar cerita banyak warga Dusun Jamu sama sekali tak pernah keluar dari daerahnya karena akses yang sangat sulit. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya kami sampai juga di Dusun Jamu ya.
Kalau untuk Pak Kadu sendiri rumahnya di mana, Pak? Ini di Gang Nur 2 di sebelah. Oh, Sebelah dia barat. sebelah sana ya, sebelah barat. Oke. Hujan-hujan kayak gini kan otomatis ambulan tidak bisa naik nih Mbak. Seperti ini kita tidak ada jalan lain. Ini bukan yang pertama, ini sudah yang ke-7 kali seperti ini. Keterbatasan akses itu juga yang membuat warga sulit menjangkau pendidikan yang lebih tinggi. Sampai sekarang, Dusun Jamu hanya memiliki satu sekolah dasar yang menjadi harapan satu-satunya bagi anak-anak untuk mengenyam pendidikan. Seperti inilah kondisi SD Negeri Jamu nih, bisa lihat di belakang saya itu gedungnya sudah cukup bagus ya, dan sudah ada sekitar 3 kelas gitu untuk mengajar kelas 1 sampai kelas 6 SD. Selain itu juga sudah ada ruang guru dan kantor. Tim Indonesia aku juga sempat ke sini dan kondisinya itu sangatlah miris. Di sini itu bisa dilihat gedungnya itu masih papan dan ruang kelasnya itu hanya 1 kelas untuk mengajar kelas 1 sampai kelas 6 SD. Jadi untuk fasilitas gedung tuh memang sudah ada perkembangan ya. Tapi meskipun begitu tetap masih ada beberapa kekurangan yang butuh dibenahi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Jamu. Untuk sekolah menengah pertama terdekat, warga harus pergi ke desa Lunyuk Ode, sedangkan sekolah menengah atas terdekat berada di desa Padasuka. Sementara jarak dari Dusun Jamu ke kedua desa ini mencapai sekitar 20 km dan paling cepat bisa ditempuh dalam waktu 2 jam. Ini apa? Ini huruf apa nih? Atasnya. Saat tim Indonesiaku pertama kali datang, sebagian besar warga Dusun Jamu hanya lulusan sekolah dasar. Namun kondisinya kini perlahan berubah, semakin banyak anak muda yang berani merantau ke Lunyuk, Sumbawa, atau Mataram untuk melanjutkan pendidikan dan mencari kesempatan yang lebih baik. Meskipun telah ada perbaikan, kondisi sekolah terbilang jauh dari kata ideal. Rata-rata 2 kelas dijadikan 1 karena kurangnya jumlah murid. Nah Bu, ini kalau untuk fasilitas belajar mengajar Bu, tadi kan saya lihat bukunya ada yang rame-rame, 1 buku berdua bertiga. Itu di sini apa masih kekurangan Bu kalau buku? Masih seperti buku. Masih ada yang kekurangan seperti kelas 5, kelas 4 masih ada yang 2 orang pakai buku kan. Nah, terus kalau fasilitas seperti olahraga kan matrasnya belum ada. Seperti kita olahraga lompat tinggi kan belum ada alatnya kan. Masih kurang lah. Saat ini hanya 69 kepala keluarga saja yang bertahan di Dusun Jamu. Sisanya memilih merantau semata-mata untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Hidup tanpa fasilitas kesehatan membuat warga masih mengandalkan pengobatan tradisional. Daun-daun pilihan tetua dusun yang dipetik dari kebun ataupun hutan dianggap manjur sebagai obat. Pak, ini daunnya banyak banget Pak. Ini daun apa aja Pak? Ini obat ini ada 4 macam ini. Ini daun sentalo, ini dari ketinok ini dari sang ini dari peringgi. Jadi 4 macam obat ini. Sakit apa aja bisa Pak pakai ini berarti? Pusing kepalanya itu, sakit badannya itu, demam meriang itu bisa dipakai ini. Bisa Pak. Semua itu bisa sembuh dia ini. Dari anak-anak sampai lansia, bertahan hidup hanya dengan pengobatan dari alam. Jika sakit yang diderita mulai memburuk, warga harus siap membuat tandu untuk membawa ke puskesmas terdekat. Untuk menandu orang sakit, warga membutuhkan waktu setidaknya 8 jam menuju puskesmas Kecamatan Lunyuk yang berjarak 20 km. Bayangkan, dalam durasi lama, kemungkinan terburuk bisa saja terjadi. Oh, pelan-pelan. Karena di musim hujan ini kemungkinan besar ambulans itu tidak bisa memasuki Dusun Jamu, makanya seperti inilah cara untuk mengangkut ketika ada warga yang sakit, yaitu harus ditandu. Semakin buruk cuaca ataupun musim, semakin lama pula waktu yang ditempuh. Meski sebenarnya pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah menyerahkan bantuan berupa ambulans double gardan, fasilitas itu biasanya berada di puskesmas kecamatan. Dan jika musim hujan seperti ini, pilihan satu-satunya hanyalah menggunakan tandu.
memang kalau pas hujan-hujan kayak gini kan otomatis ambulan tidak bisa naik nih Mbak. Seperti ini kita tidak ada jalan lain. Ini bukan yang pertama, ini sudah yang ke-7 kali seperti ini nih. Pernah minta bantuan nggak Pak selain ambulans gitu Pak mungkin? Ya, yang pertama sekali kita tuh dari kemarin kan sudah kita coba minta dari Musrembang Desnya ke Pak Kades. Tetapi sampai sekarang ini masih belum ada reaksinya seperti itu. Itu pun ambulans juga berbagi sama desa dan dusun lain ya Pak di bawah kecamatan? Iya, memang ambulan itu kan diamnya di puskesmas karena Dikes yang punya, bukan desa mana-mana yang punya. Di tahun 2017 lalu, saat tim Indonesiaku pertama kali datang, Dusun Jamu sama sekali belum mendapatkan akses listrik dari negara. Kini, 9 tahun berlalu, listrik PLN memang belum juga masuk, namun warga sudah memiliki panel listrik tenaga surya bantuan dinas sosial. Meski terbilang minimalis, tapi cukup untuk mengurangi gelap yang selama ini mereka hadapi. Ini nunggu karena apa Pak tadi ngedrop ya? Iya, saya. Karena sudah 2 tahun itu kayaknya, makanya tidak maksimal masuk stromnya. Sebagian kecil warga menyimpan mesin diesel di rumah sebagai cadangan untuk menyalakan listrik. Namun mesin ini pun tak bisa dinyalakan setiap saat karena distribusi bahan bakar yang terbatas. Sekarang kita udah selesai isi minyaknya, terus sekarang Mas Anggit mau coba nyalain. Kita coba. Mantap. Gila ya Mas, akhirnya lampunya nyala juga. Alhamdulillah sudah nyala. Mudah-mudahan kuat buat ngecas baterai. Amin. Mayoritas berprofesi sebagai petani padi dan jagung, warga Dusun Jamu menyisihkan hasil panen untuk kebutuhan makan sehari-hari, sementara sisanya mereka jual ke Kecamatan Lunyuk. Biasanya akan ada truk pengepul yang datang langsung meski ongkosnya terbilang mahal. Setiap 1 ton hasil panen, warga setidaknya membutuhkan Rp700.000. Maka jika hasil panen mencapai 5 ton, warga otomatis harus mengeluarkan biaya Rp3,5 juta. Sebuah angka yang memberatkan warga sehingga tidak mendapat hasil panen yang lebih tinggi dari modalnya. Namun jika musim hujan datang, warga akan memakai kuda persis seperti 9 tahun silam. Keterbatasan akses keluar masuk Dusun Jamu tidak hanya menghalangi warga dalam mencari nafkah. Seringkali mereka juga kesulitan untuk membeli bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Kondisi ini membuat warga harus beradaptasi dengan alam dan mencari sumber makanan lain seperti ikan. Jatuh. Nih, Bu umpannya. Di aliran sungai ini mereka biasanya mendapatkan ikan mujair, tawes, pipit, seriding, montang, belut hingga udang. Setiap ikan yang didapat disimpan di dalam tas rotan khas atau ketekok yang selalu mereka bawa setiap kali memancing ikan. Kenapa Bu senang nyari ikan gitu? Kenapa nggak beli aja, beli sayur? Kalau ada orang bawa ke kampung itu kita beli, nah kalau musim banjir enggak sih. Kita tangkap di mana-mana, kita cari apa-apa yang kita dapat. Kita pergi ke kali, kita cari ikan di kali, kita naik ke gunung, kita cari sayur apa-apa yang kita dapat, nak. Di musim hujan, warga Dusun Jamu merasa kesulitan untuk mendapatkan barang dari luar dusun karena akses yang sulit ditembus. Mau tidak mau, mereka harus berusaha bertahan dengan sumber daya alam di Dusun Jamu. Kenapa ini? Mantap, akhirnya dapat juga ikan apa tuh Mas? Ikan seriding. Ikan seriding. Lumayan.
buat makan malam. Iya, makan malam. Di tengah keterbatasan, warga Dusun Jamu tetap bertahan dan memendam harapan yang nyaris padam. Entah sampai kapan mereka bisa merasakan pembangunan yang merata sampai ke dusun mereka. Menikmati hidup dengan akses yang bagus, ekonomi yang meningkat, pendidikan berkualitas di tanah air sendiri.